Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Kami dari kelompok Warteg 5 Sekawan ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Dava Prasetya. Saya Ahmad Fauzan. Saya Daifa Gatun Widiaji. Saya Haikal. Saya Idrus Alidrus. Ya, alasan kami menggunakan Warteg ini adalah yang pertama, Warteg ini bisa menjangkau semua kalangan. Pasti semua kalangan itu bisa makan di Warteg ini, dari orang yang mempunyai penghasilan rendah maupun sampai penghasilan tinggi, dari anak-anak muda sampai pun orang tua pasti bisa makan di Warteg ini dan sangat menyukai makan di Warteg ini. Lalu yang kedua, harganya terjangkau. Sudah pasti kalau orang makan di Warteg itu ingin makan dengan harga yang terjangkau. Karena makanan-makanan disediakan di Warteg itu harganya relatif murah. Lalu yang ketiga, ada banyak pilihannya. Bisa diketahui bahwa di Warteg itu banyak banget pilihan-pilihan makanan yang bisa kita cobain. Ya, selanjutnya Haikal. Ya, lanjut bagian asumsi. Yang pertama, asumsi kami adalah masuk warteg. Dengan masuk warteg, kita berasumsi bahwa makan dengan harga yang murah. Lalu asumsi kedua adalah melihat makanan yang tersedia. Jadi saat melihat, kita sudah tahu makanan yang ingin dimakan. Terus asumsi ketiga, menyebutkan makanan. Asumsikan ingin makan di tempat. Terus yang asumsi keempat, pesan minum, makan harus minum. Terus asumsi yang terakhir adalah kita makan, sudah kenyang dan pulang. Lanjut. Lalu bagian proses map. Proses map yang dimulai dari masuk warteg. Setelah masuk warteg, kita melihat makanan yang ada di warteg tersebut yang tersedia. Setelah melihat makanan, kita pesan atau menyebutkan makanan yang diinginkan, yang kita ingin makan. Setelah itu, pelayan warteg menghidangkannya, lalu kita mengambil makanannya. Setelah mengambil makanan, kita menuju ke meja makan, sambil pesan minum, sekaligus juga makan. Setelah makan, kita bayar, lalu pulang. Lanjut. Jadi flow chart-nya itu yang pertama tuh kita masuk warteg. Lalu setelah masuk warteg, kita melihat makanan yang tersedia. Lalu kalau misalnya kita tertarik, kita menyebutkan makanan yang diinginkan. Kalau enggak, kita bisa pulang mencari warteg yang lain. Atau mencari tempat makan yang lain. Lalu setelah menyebutkan makanan yang diinginkan, kita pilih, kita mau makan di tempat atau makan dibawa pulang. Kalau kita makan di tempat, kita langsung menuju meja makan. Terus setelah menyebut kalau misalnya kita pengen makan dibawa pulang, kita dibungkus langsung habis itu pulang. Lalu setelah menuju meja makan, kita pesan minum. Pesan minum habis itu kita makan. Lalu setelah makan, kita berpikir mau nambah pesanan atau enggak. Kalau misalnya mau nambah pesan, kita balik lagi ke menyebutkan makanan yang diinginkan. Lalu kalau misalnya kita nggak pengen nambah makanan, kita langsung ke bayar, lalu kita pulang. Setelah pulang, selesai. Lanjut, Ojan. Ya lanjut, ini Wireflow desain website kalau dibuka dari HP ya. Halaman pertamanya itu ada pilihan seperti lauk, minuman, makanan ringan, dan cemilan. Jadi kita
memilih lauk. Kalau memilih lauk, akhirnya terdapat menu-menu makanan yang tersedia di warteg tersebut. Begitu juga minuman dan lain-lain. Lalu kita bisa mengklik yang di sebelah kiri, yang gambar kedua, gambar location, muncul alamat dari warteg tersebut dan bisa langsung akses ke Google Map. Jadi dipencet gambar Google Map-nya, langsung ke Google Map. Lalu kalau ingin mengetahui kontak person, ada di gambar yang di bawah, yang gambar surat, ada WhatsApp, Line, dan Instagram dari Warteg 5 Sekawan. Gitu aja. Ya, jadi experience map-nya itu, activity yang pertama itu setiap orang pasti datang ke warteg. Terus dia merasakan feeling positif. Karena apa positif? Karena pelayan menyapa dia dan menanyakan ingin makan apa. Channelnya itu tatap muka antara pembeli dan pelayan. Activity kedua melihat makanan yang tersedia. Feelingnya itu netral. Menu terpampang jelas di menu atau di layar. Channelnya itu informasi menu yang tersedia. Rekomendasinya harga terpampang di menu. Activity ketiga menyebutkan makanan yang diinginkan. Feelingnya itu netral. Pelayan mendengarkan atau mencatat pesanan yang dipesan. Terus channelnya itu pelayan, karena pelayan yang menyatat makanan pembeli yang mau dibeli. Rekomendasinya, pelayan memberitahu rekomendasi makanan. Jadi, seorang pelayan mengasih tahu makanan yang enak tuh untuk dimakan saat ini tuh apa. Dan yang mood seorang pembeli untuk dimakan. Activity keempat, mengambil makanan dari pelayan. Feelingnya itu netral. Dan channelnya itu meja makan. Rekomendasinya, harusnya memakai sarung tangan agar higienis makanan terjaga. Activity keenam, menuju ke meja makan. Feelingnya netral. Activity ketujuh, memesan minuman. Feelingnya positif karena setelah makan harus ada minum. Supaya tidak keselak. Channelnya meja makan. Rekomendasinya pelayan merekomendasikan minuman. Activity ke-9, menyantap makanan. Feelingnya positif karena rasa lapar telah hilang. Channelnya meja makan. Activity ke-10, membayar makanan. Feelingnya netral, harga terjangkau, channelnya uang tunai. Dan rekomendasinya cashless atau GoPay. Activity ke-11 yang terakhir, meninggalkan warteg. Feelingnya positif, kepuasan pelayan, channelnya pelayan. Udah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mana share? Nah ini.